إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Quran Surah Ali Imran ayat ke-102. Allah ingatkan kepada kita kaum muslimin, orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Tidak cukup hanya bertakwa kata Allah. Maka takwa itu benar-benar dan sungguh-sungguh dalam bertakwa kepada Allah. Dan jangan sekali-kali kamu mati kata Allah, melainkan kamu dalam beragama Islam. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah hingga Jumat kali ini tepat tanggal 24 Zulhijjah 1441 Hijriah. Tanggal 14 Agustus 2020. Rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan. Allah masih memberikan amanah ruh bersatu dengan jasad. Allah masih memberikan nikmat kesempatan untuk kita memenuhi panggilan Allah pada Jumat kali ini, meninggalkan sejenak aktivitas kehidupan kita di dunia guna untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman, ia yakin bahwa kehidupannya Allah yang mengatur. Orang yang beriman, ia yakin bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sesaat untuk mempersiapkan bekal menghadap Allah. Orang yang beriman, ia yakin bahwa segala kehidupannya, segala aktivitas rutinitas pekerjaan apapun itu, maka semua itu ia sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wujud rasa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Agustus ada momentum besar di negeri yang kita cintai. Buah hasil perjuangan kaum muslimin, para alim ulama, para cendekiawan, para habaib untuk memperjuangkan negeri yang kita cintai ini. Hari ini tanggal 14 Agustus 2020. Maka kurang lebih sekitar 3 hari lagi momentum peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang dalam Undang-Undang 1445 dibukakan bahwa kemerdekaan itu adalah atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam Pancasila yang pertama bahwa didasarkan negeri ini berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jelas dalam momentum Pancasila dan Undang-Undang 1445. Maka ini adalah hadiah umat Islam buat negeri yang kita cintai. Sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dalam sepekan yang akan datang
kita akan mengakhiri bulan Zulhijjah 1441 Hijriah akan kita tinggalkan, dan kita akan memasuki bulan Muharram 1442 Hijriah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waktu terus berganti. Waktu dari hari ke hari, jam ke jam, bulan ke bulan. Allah berikan fasilitas waktu kepada kita sama. Semua manusia akan merasakan waktu satu hari 24 jam. Satu pekan 7 hari. Dan 1 tahun 12 bulan. Tidak ada yang beda. Setiap manusia merasakan waktu yang sama. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melalui momentum Jumat kali ini, mari kita evaluasi setiap waktu yang kita lalui dalam setiap hari. Mengevaluasinya, apakah hari ini setiap waktu yang kita lalui dari bangun tidur sampai waktu zuhur Jumat ini, akankah bertambah kebaikan kita atau malah mendekatkan diri kita ke gerbang neraka jahanam Allah? Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waktu terus berganti. Maka konteksnya jatah hidup yang Allah berikan tinggal waktu yang akan kita habiskan. Allah merahasiakan kehidupan kita. Bila Allah bongkar kapan batas waktu hidup kita, maka tidak akan ada nikmatnya hidup ini. Maka tidak akan nyaman kita bekerja. Bila Allah bongkar kapan rahasia hidup kita umur 60 tahun, hari ini umur 59 tahun, maka dalam 1 tahun ke depan mewaspadai kapan malaikat maut akan menjemput kita. Dalam 1 tahun itu kita habiskan waktu, hari per hari, bulan ke bulan, sampai ketemu waktunya dalam 1 tahun. Kita mengevaluasi apa yang telah kita persiapkan untuk menghadap Allah. Kalau hari ini boleh jadi hari yang ke-60 buat diri kita. Siap atau tidak siap, suka atau tidak suka, ketetapan Allah akan berlaku, tidak akan pernah bergeser dalam hitungan detik sekalipun. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menghadapi momentum peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di tengah teror pandemi COVID-19 yang masih hari ini belum selesai, kita masih merasakan dampak dari musibah pandemik ini. Maka yang perlu kita tingkatkan adalah kajian akidah kita. Bila akidah kita kendur, maka kita akan mendasarkan bahwa masker penyelamat diri kita. Masker adalah alat untuk kita melindungi dari virus. Tapi jangan jengkalkan Allah dengan masker sebagai alat pelindung diri kita. Pada dasarnya konsep kehidupan kita, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Upaya kita adalah menggunakan protokoler kesehatan. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kehidupan kita telah dicatat di Lauhul Mahfuz. Kehidupan, mati, sakit, dan lain sebagainya. Allah yang pernah mengatur kehidupan kita. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang yang beriman akan mampu memanage waktu dalam kehidupannya, dari bangun tidur, beraktivitas, sampai dengan tidur kembali. Memanage waktu, memperhatikan waktunya. Allah mengingatkan pada kita dalam Al-Quran surah Al-Ashr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, demi waktu kata Allah. Allah bersumpah demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Bila tidak kita mampu memanage waktu kita, luangkan waktu kita untuk bermuhasabah diri kita dalam kehidupan satu hari kita. Berapa banyak maksiat yang telah kita lakukan, berapa banyak kita melakukan kesalahan yang menjerat diri kita dalam kehidupan kita di negeri yang kita cintai.
Kemudian Allah ingatkan, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Orang yang mampu memanfaatkan waktu, kata Allah, adalah orang-orang yang beriman. Orang yang beriman menyadari bahwa kehidupan di dunia ini sesaat, sehingga ia mampu memanfaatkan setiap waktu-waktunya adalah ibadah dan kesempatan yang Allah berikan, sehingga ia mampu memanfaatkan waktu yang singkat itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang yang mampu saling menasehati, mengingatkan dalam kebaikan, dan saling menasehati dalam kesabaran. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari momentum Jumat ini menjadikan diri kita bermuhasabah. Setiap detik dan waktu kita akan dipantau oleh Allah melalui malaikat. Maka perhatikan apa yang telah kita lakukan, sehingga menjadikan diri kita dekat kepada Allah. Orang yang terlalu cinta kepada dunia, maka ia akan melupakan kematian. Orang yang selalu mengingat mati, ia menyadari bahwa pekerjaan di dunia ini adalah ibadah, sehingga ia mampu bekerja menyandarkan hasilnya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sakit, menjengukkan ke dokter, itu adalah upaya kita, itu adalah usaha, itu adalah ikhtiar kita, bukan bergantung kepada siapa kita untuk menentukan kehidupan kita. Tenaga medis tidak mampu menentukan kapan mati kita, hanyalah memprediksi. Tenaga medis bukanlah Tuhan yang bisa memprediksi kapan kematian kita, tapi Allah yang punya hak prerogatif terhadap kehidupan kita. Untuk itu, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah jaminannya orang yang beriman, orang yang senantiasa menghadirkan dirinya kepada Allah, Allah yang menjamin akan keselamatannya, kehidupannya, kemudian aktivitas kehidupannya. Bukankah doa kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Segala kehidupan kita serahkan kepada Allah. Upaya kita adalah menjaga diri kita dari penyakit dan virus yang ada saat ini. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jemaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, melalui mimbar khutbah Jumat kedua kali ini, khatib mengajak kita semua, dan terutama diri khatib sendiri, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebaik-baik bekal menghadap Allah adalah bekal ketakwaan kita. Bukti kita sederhananya ketakwaan adalah menjalankan seluruh perintah Allah dengan keikhlasan, kemudian menjauhkan diri kita sejauh-jauhnya dari yang Allah larang dalam kehidupan kita. Makna takwa secara sederhana. Jemaah sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita senantiasa untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tengah-tengah masa yang hari ini serba membingungkan, kemudian kita menghadapi ekonomi yang cukup luar biasa, maka kefakiran itu dekat dengan kekafiran. Ketika kita fakir yang terlalu berlebihan, ekonomi yang cukup menurun, maka dekat dengan kekafiran, sehingga melemahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Merasa Allah tidak adil dalam kehidupan kita, maka sandarkan seluruh kehidupan kita hanyalah milik Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la hawla wa la quwata illa billah. Cukuplah bagi kita Allah sebagai tempat kita berlindung dan memohon pertolongan.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhu wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin ya khadiyal hadat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.